Oke, selamat sore teman-teman semua. Nah, ini kita udah lama nggak update di sini ya. Jadi teman-teman kalau ingat dulu awal kita pernah buat vlog, ada satu rumah baru di Semarang ya, tepatnya kita masih di kota Semarang. Di satu tempat ini ada dua pembuatan, jadi ada kolam koi, tema-tema semi natural, dan ada kolam renang. Nah, memang waktu itu area dalam ada sedikit kendala ya, dan untungnya ini satu Semarang, terpaksa pembuatan kolam koinya berhenti dulu. Nanti kita akan update, akibatnya ada beberapa pohon yang mati dan lain-lain, agak berantakan lagi. Ya, untungnya kita udah jelaskan ke customer juga mau mengikuti konsekuensinya. Dan untungnya ini satu kota Semarang. Kalau ini luar kota ya Mas Gendut ya, waduh bolak-balik akomodasinya cukup lumayan menghabiskan dana juga. Nah, yang kedua adalah kolam renang ini. Kolam renang ini kita buat dengan tema minimalis, dengan finishing Mediterranean. Nanti untuk area dinding sepanjang ini pun kita juga akan sesuaikan. Ada tema-tema Mediterranean sedikit klasik ya, dengan permainan batuan alam. Cuman tadinya mau ada tanamannya, cuman tanaman-tanaman vertical gardennya akhirnya kita diskusi dengan customer. Pertimbangan nanti perawatannya repot dan segala macam masuk ke kolam dan lain-lain, akhirnya nanti kita buat full batu alam seperti itu. Yuk kita bahas dulu. Jadi area yang dibangun kolam renang ini, teman-teman semua, ini adalah bentuknya itu letter L. Nanti masih ada belok ke sana, Val. Dan kolam renang ini memiliki dua level kedalaman. Sisi yang letter L sebelah kanan sana itu nanti yang pendek untuk anak-anak berenang. Sisi yang ke sini bisa untuk long berenang agak panjang. Ini kayak 1 meter berapa ya Mas Gendut ya? 1 meter 30 kedalamannya. Kemudian untuk finishing juga tidak ada yang spesial, juga menggunakan mosaik ya, mosaik yang standar untuk kolam renang, terutama untuk outdoor, supaya nanti untuk perawatan dan lain-lain juga mudah. Nah, finishing untuk area dinding kolam renangnya kita menggunakan granit. Ini corak-corak apa sih ini, basalto atau apa yang warnanya krem, ada sedikit coraknya seperti ini. Ya, karena memang ini menurut saya pun ini, kalau teman-teman tadi di depan ya, Noval mungkin sempat lihat marmernya untuk lantai, ya gedenya segitu, itu satu lembarnya puluhan juta teman-teman. Jadi bisa kebayang untuk satu area ini habisnya berapa ya. Saya yakin mungkin setengah M bisa lebih itu untuk lantai marmernya aja. Makanya supaya kolam renangnya ini juga nggak ngebanting. Kalau kita finishing pakai batu candi, pakai batu andesit, atau pakai yang warna-warna biasa, takutnya nanti kebanting dengan desain dan estetik rumahnya. Nah, ini nanti dinding ini juga kita akan buat seperti ini, Val. Jadi seperti ada kayak lengkung-lengkungnya. Nanti desainnya, contohnya kita akan tampilkan, dan nanti tolong desain kolam renangnya secara keseluruhan juga ditampilkan juga. Ayo sekarang kita menuju ke area yang sini, Val. Awas ya, masih agak berantakan. Nah, jadi inilah teman-teman, makanya kalau saya sering mendapatkan project yang di rumah atau pembuatan rumahnya ini masih berjalan juga, kita sebetulnya mulainya, startnya, pengerjaannya itu harus koordinasi benar-benar supaya selesainya pembuatan kolam dengan rumah, dengan finishing ini bisa berbarengan seperti itu. Nah, ini yang saya cerita, Val. Ini kamu shoot ke sini. Tuh, agak pendek ya. Nah, yang di sini nanti bisa, ini paling kedalaman bersihnya nanti dengan setelah di finishing juga ya, kemungkinan sih kayaknya nggak ada 1 meter ya, 80 cm. Jadi untuk anak-anak yang kesananya lebih dalam, yang lurusnya tadi lebih dalam. Seperti itu. Nah, ya, nah kemudian sisi yang di Mas Gendut ini, Noval bisa mundur ke sini. Kamu ngikuti saya ke sini aja, Val. Awas, hati-hati. Kepala. Nah, kamu di belakang saya sini. Nah, area ini nanti untuk levelnya kedalamannya nggak segini ya. Jadi ini nanti kita akan buang semua. Jadi di sini ini nanti sedikit lebih rendah dari kolam renang ataupun titik nol lantainya ini. Di sini nanti kita bisa taruh untuk akses jalan lewat maupun untuk kursi-kursi duduk. Nah, air terjun yang di sini tuh outputnya pipanya udah kita siapin. Nanti tolong desainnya juga dimunculin ya. Di sini tuh bentuknya seperti meja makan, yang meja untuk santai, bisa makan di tepi kolam renang, bisa keluar air mancurnya. Kita improvisasi seperti itu. Kemudian pilar, ya ini tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang spesial lah. Yang penting memang ini kita PR-nya membuat kolam renangnya, dinding estetikanya, sehingga di area outdoor ini
nuansanya dan temanya ini bisa menyatu, bisa blend dengan ada yang di dalam rumah seperti itu. Nah, terakhir kita bahas filternya ya. Nih, ini area untuk filternya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, sistem filtrasi untuk kolam koi dan kolam renang itu berbeda, baik secara pompanya, secara sand filternya, secara pemipaannya. Memang sebetulnya kolam renang ini lebih simple, tapi saya tekankan sekali lagi, jangan menggunakan pompa celup. Jadi harus pakai pompa khusus kolam renang, baik mau tema minimalis, mau tema natural. Pompanya ini adalah pompa kering, sehingga kalau amit-amit terjadi sesuatu tidak menyebabkan arus ibaratnya konsleting seperti itu. Dan apabila menggunakan pompa celup, itu kan pompa kayak di kolam itu kan 24 jam ya teman-teman ya. Nah, kalau kolam renang ini nanti ada timernya, dia setiap 4 jam ya, atau berapa jam ya nyalanya ya, 4 jam, 5 jam 4-5 jam dia mati, istirahat, dia nyala lagi seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin kurang lebih ini sampai nggak lama sih, paling ini 2 mingguan lagi kita udah finishing final, kita udah running. Kemudian yuk kita tengok sebentar yang untuk kolam koinya nih, yang tadi saya cerita. Nah, ini jadi kolam ini dibuat di dalam rumah teman-teman semua. Ini adalah area untuk lewat, dan kayaknya di sini untuk apa ya ini ya, saya kurang tahu, tapi di sana itu nanti rencana untuk meja makan dan segala macam. Nah, teman-teman lihat tanamannya sampai habis semua, karena memang di sini waktu itu salahnya itu adalah ditutup terpal, Mas Gendut. Jadi harusnya nggak boleh ditutup, harus dibuka seperti ini dan harus disiramin rutin. Jadi ini tanaman nanti kita semua akan ganti, batu akan kita bersihin, dinding dan lain-lain kita finishing, baru kita lanjut kolamnya. Dan customer mau ngerti memang ini bukan kesalahan kita, jadi nanti untuk pergantian tanaman biayanya apa dan lain-lain, customer mau ibaratnya yang mengganti seperti itu. Tapi nanti intinya ini belakangan aja, karena ini nanti tolong di cross check sama Aan ya, kamu shoot ke atas ini ya Val ya. Jadi nanti untuk tutupnya yang atas nih kayaknya nanti ada seperti pagar atau apa, kemudian nanti untuk catnya atau di finishing dindingnya ini apa, jadinya pakai apa, tolong diselesaikan dulu. Jadi kita akan lanjut kolam finishingnya untuk area filter dan lain-lain, sebetulnya udah jadi semua, udah siap semua, air terjun kurang sedikit. Intinya adalah ini nanti terakhir belakangan aja, setelah semua finishing area sini dan terutama untuk lantainya marmer juga ya udah beres, baru kita running final seperti itu ya. Sebetulnya tidak ada kendala teman-teman, cuman memang kemarin masalahnya itu hanya ada di proses pembangunan, terutama untuk yang bagian dalam rumah ini, sehingga menyebabkan untuk kolam koinya kita harus tunda dulu, nggak bisa lanjut, dan kita langsung kerjakan yang kolam renangnya. Tapi ini kolam renang sudah mau beres, ini juga area sini sudah mau clear, sebentar lagi kita lanjut. Semoga sih nanti runningnya bisa berbarengan antara kolam koi dan kolam renangnya ya. Mungkin cukup itu dulu, saya Mas Gendut dan Noval juga mau pamit, kita juga sudah mau istirahat. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye bye.